Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Ayu dari 11 IPA 3 mau mempresentasikan faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bangsa yaitu persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain: kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, selanjutnya, makna lain persatuan dan kesatuan itu adalah disatukannya beberapa unsur dan corak ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan persatuan kesatuan Indonesia, maknanya adalah bersatunya masyarakat yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Persatuan bangsa Indonesia berasal dari kesadaran diri dan sikap nasionalisme seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk membina persatuan bangsa agar terciptanya negara yang merdeka, adil, dan berdaulat. Apabila persatuan bangsa Indonesia telah berhasil dibina, lahirlah kesatuan Indonesia yang dapat mewujudkan NKRI aman, jaya, dan sentosa. Selanjutnya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, masyarakat di suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia juga berperan penting untuk keberhasilan pembangunan Indonesia. Selain sebagai pendorong keberhasilan pembangunan bangsa, persatuan dan kesatuan masyarakat akan meningkatkan harga diri bangsa Indonesia di hadapan negara lain. Hal ini dikarenakan negara lain tidak akan mudah mencampuri urusan negara, memecah belah, atau bahkan kembali menjajah bangsa Indonesia jika seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuannya. Hal yang patut kita hindari untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah menghindarkan diri dari hal yang dapat membuat perpecahan bangsa, seperti merendahkan suku lain yang berbeda dengan suku kita dan menganggap suatu golongan atau ras lebih superior dibandingkan yang lain. Ada 3 faktor penting pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang 1, Sumpah Pemuda; 2, Pancasila; 3, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan keanekaragaman yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan bahasa dapat disatukan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga faktor tersebut. Nah, kan tadi udah faktor pendorongnya, sekarang faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat mutlak pendukung kemajuan negara Indonesia. Akan tetapi, kenyataannya konflik internal seperti kerusuhan antar pendukung klub sepak bola, seteru antar umat beragama, hingga konflik antar suku masih sering terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain hal yang telah disebutkan di atas, berikut ini faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa.
1. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Terlebih jika hal itu juga diiringi dengan sikap intoleransi terkait keberagaman dan perbedaan tersebut sehingga memunculkan ketidakpahaman satu sama lain. 2. Geografis Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan memiliki karakteristik berbeda-beda. Kondisi ini dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. 3. Munculnya etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. 4. Melemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung dapat mengakibatkan kehilangan identitas bangsa. 5. Pembangunan yang tidak merata karena proses pembangunan yang terpusat di wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.